Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Dalam video ini kami akan membahas mengenai praktikum gaya dan gerak. Tetapi sebelumnya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Lutfia Nabila Putri. Yang kedua ada Dinda Rizky Lestari. Yang ketiga ada Rizky Agung Aditya Pratama. Yang keempat ada Cynthia Setianingrum. Yang kelima ada Tia Nurul Fauzia. Yang keenam ada Amalia Rahmatika. Dan yang terakhir ada Cherry Julia. Praktikum ke-1 yaitu mengenai gaya, dengan tujuan siswa dapat mengetahui pengaruh gaya terhadap benda. Untuk mengetahui pengaruh gaya terhadap benda, maka siswa harus melakukan 3 kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama, lakukanlah kegiatan berikut ini. 1. Siapkanlah meja. Kedua, doronglah meja tersebut ke arah samping. Setelah melakukan kegiatan tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang terjadi pada meja yang kamu dorong? Jawabannya yaitu meja bergerak sehingga meja tersebut berpindah tempat. Pertanyaan kedua, apakah ada pengaruh gaya terhadap peristiwa tersebut? Kemudian jelaskan. Jawabannya iya, karena pada saat mendorong meja berarti kita memberikan gaya terhadap meja tersebut yang menyebabkan meja tersebut menjadi bergerak. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan yang telah kamu lakukan? Jawabannya, gaya dapat menyebabkan meja menjadi bergerak, sehingga dapat disimpulkan gaya dapat menyebabkan benda bergerak. Kemudian, untuk mengetahui pengaruh gaya terhadap benda, maka lakukanlah kegiatan kedua. Pertama, ambillah 2 lembar kertas bekas. Kemudian, remaslah kertas tersebut hingga membentuk sebuah bola. Langkah selanjutnya yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada kertas? Jawabannya, kertas berubah bentuk menjadi bola. Kedua, apakah ada pengaruh gaya dari peristiwa tersebut? Jelaskan. Jawabannya, iya, karena pada saat meremas kertas menggunakan gaya, sehingga menyebabkan kertas tersebut berubah bentuk. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat kamu simpulkan? Jawabannya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Lakukanlah kegiatan ketiga untuk mengetahui pengaruh gaya terhadap benda. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Siapkanlah kertas yang sudah dibentuk bola tadi. 2. Berhadapanlah dengan 1 orang temanmu. 3. Mintalah ke temanmu untuk melemparkan bola kertas ke arahmu. 4. Tangkislah bola kertas yang datang ke arahmu. Langkah terakhir yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah yang terjadi pada bola kertas yang telah kamu tangkis? Jawabannya, bola kertas berubah arah. Pertanyaan kedua, apakah ada pengaruh gaya terhadap peristiwa tersebut? Jelaskan. Jawabannya, iya. Bola kertas yang dilemparkan ke arah saya berubah arah karena adanya gaya, yaitu berupa tangkisan. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat kamu simpulkan? Jawabannya, gaya dapat mengubah arah benda. Berdasarkan 3 kegiatan yang telah kamu lakukan, dapat diketahui bahwa pengaruh gaya terhadap benda yaitu 1. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak. 2. Gaya dapat mengubah bentuk benda. 3. Gaya dapat mengubah arah benda. Untuk praktikum yang kedua yaitu mengenai hubungan gaya dan gerak. Tujuannya yaitu
siswa dapat mengetahui hubungan gaya dan gerak. Lakukanlah kegiatan berikut ini untuk mengetahui hubungan gaya dan gerak. Siapkanlah mobil mainan. Simpanlah mobil mainan tersebut di atas meja. Kemudian, doronglah mobil mainan ke arah depan. Kemudian, tarik kembali mobil mainan tersebut ke arah belakang. Langkah terakhir yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada mobil mainan sebelum dan sesudah didorong? Jawabannya, sebelum didorong, mobil dalam keadaan diam. Setelah didorong, mobil bergerak dan berpindah posisi ke depan. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi pada mobil mainan sebelum dan sesudah ditarik? Jawabannya, mobil yang semula berada di depan setelah ditarik posisinya berpindah ke tempat semula. Pertanyaan ketiga, apakah ada pengaruh gaya terhadap kegiatan tersebut? Jelaskan. Jawabannya, iya. Ketika mendorong dan menarik mobil berarti memberikan gaya. Gaya menyebabkan mobil dapat bergerak. Mobil dikatakan bergerak ketika terjadi perubahan posisi. Berdasarkan kegiatan yang telah kamu lakukan, dapat diketahui bahwa hubungan gaya dan gerak adalah gaya dapat menyebabkan benda bergerak. Benda bergerak ketika terjadi perubahan posisi. Pembahasan selanjutnya mengenai praktikum energi. Dengan tujuan siswa dapat mengetahui berbagai perubahan bentuk energi. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu kertas HPS, korek api, benang, lilin, gunting, dan pensil. Kegiatan pertama, gosokkan kedua tanganmu. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang terjadi setelah kamu menggosokkan kedua tanganmu? Jawabannya, tangan menjadi terasa panas. Pertanyaan kedua, perubahan bentuk energi apa yang terjadi? Jawabannya, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Kegiatan kedua, tepukan kedua telapak tanganmu beberapa kali. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apa yang terjadi setelah kamu menepuk kedua tanganmu? Jawabannya, terdengar bunyi saat menepuk kedua telapak tangan. Pertanyaan kedua, perubahan energi apa yang terjadi? Jawabannya, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Kegiatan ketiga, ambil kertas HPS, kemudian gambarlah bentuk spiral pada kertas HPS. Guntinglah mengikuti garis sehingga menyerupai spiral. Potong benang kurang lebih 30-40 cm. Ikatkan benang pada ujung kertas berbentuk spiral. Nyalakan lilin menggunakan korek api. Kemudian, letakkan kertas spiral di atas api. Jaga jarak supaya tidak terbakar. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang terjadi pada kertas spiral ketika diletakkan di atas lilin? Jawabannya, kertas menjadi bergerak. Pertanyaan kedua, perubahan energi apa yang terjadi? Jawabannya, perubahan energi panas menjadi energi gerak. Berdasarkan 3 kegiatan yang telah kamu lakukan, bentuk perubahan energi yang terjadi diantaranya 1. Perubahan energi gerak menjadi energi panas. 2. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. 3. Perubahan energi panas menjadi energi gerak.
Sekian pembahasan mengenai praktikum gaya dan gerak dari kelompok 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.